Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini seperti kalian yang sudah lihat di thumbnail ataupun di judul, kalian bisa dilihat nanti kita akan membahas tentang apa sih nggak cocok. Kalau nggak cocok tuh aku cari tempat lain aja gimana sih? Nah, ketika mungkin ada yang berpikir seperti itu di masing-masing penilainya, kalau kalian mengalami hal seperti itu, jangan kemana-mana, pastikan kalian ada sampai akhir untuk nyimak sebenarnya ini nih solusinya gimana sih. Oke gitu ya. Nah selama beberapa menit ke depan Rosi tidak akan sendirian. Rosi akan ditemani salah satu hamba Tuhan yang melayani anak-anak kecil dan anak-anak dari luar pulau untuk didewasakan, untuk diberi firman Tuhan dan lain sebagainya di Solo. Dia adalah Denny Setiawan. Ya, ini Rosi sedang bersama Koh Denny. Koh Denny bisa kasih salam dulu di kamera, Koh. Halo, sama sobat-sobat yang mulia. Nama saya Denny. Iya. Nah, Koh Denny ini punya hati untuk anak-anak kecil. Jadi sekarang dia melayani di Rumah Kasih Rosetti. Kalau kalian nggak tahu Rumah Kasih Rosetti, kalian bisa pergi ke Instagramnya @rumahkasihrosetti. Di sana ada banyak anak-anak yang umurnya masih, yang paling kecil 2 tahun ya, Koh ya? Iya. Paling kecil 2 tahun, yang paling besar itu umur 16 mungkin. Iya, 16-17 tahun ya. Dan sekarang anak-anaknya itu ada di daerah mana kok, yang di Menuran? Apa sih, bukan ya? Pondok. Oh, di Pondok ya, Ya. pokoknya di Sukoharjo, di Solo, dan juga ada di Jogja. Jadi ada 2 tempat di mana anak-anak Rumah Kasih Rosetti ini berada. Ya, jadi mereka ada yang latar belakangnya dari orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, ada juga yang saya dibuang dari sejak dia lahir. Jadi kita Koh Denny ini bersama teman-teman yang ada di Rumah Kasih Rosetti mempunyai hati buat mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan nih. Kalau nggak cocok, aku cari tempat lain aja. Kenapa sih kayak Rosi pengen bahas ini? Karena di dalam pelayanan ataupun di dalam pekerjaan itu pasti ada dalam fase-fase kehidupan kita yang kita ngerasa bahwa aku nggak cocok nih sama orang-orang yang ada di lingkunganku, atau aku nggak cocok ini. Pokoknya gimana caranya bisa cocok itu dengan pindah tempat gitu loh, Koh. Nah, kalau dengan alasan ini dan itu, dengan ketidakcocokan yang banyak hal gitu, sebenarnya ketika pindah-pindah tempat itu menurut firman Tuhan itu bener enggak sih, Koh? Ya, bisa dijelaskan dulu mungkin ke sobat-sobat PMTV. Pada hari ini saya mau menjelaskan tentang roh pengembara. Ya. Pengembara ya, yang definisinya itu berjalan tanpa tujuan, tanpa rumah. Intinya keluar dari rumah tanpa tujuan. Nah, roh ini menurut saya sangat berbahaya karena sepertinya itu orang itu pergi tanpa tujuan, tanpa destinasi dari Tuhan itu tidak ada. Jadinya tujuan ilahinya itu sudah hilang. Cuma berjalan menurut kehendaknya sendiri, tanpa aturan, tidak mau diatur, sehingga pokoknya hidupnya itu ya pokoknya hidup, sudah tidak ada tujuan lagi, sudah tidak ada penghasilan, tidak ada tujuan. Akhirnya berjalan dengan waktu sampai akhirnya sudah hidupnya itu sudah ya dari tempat lain ke tempat lain, dari bangsa lain sampai ke bangsa lain, sudah tidak ada tujuan, pokoknya hidup begitu. Nah, roh ini bisa hinggap tuh di diri kita, ya kan, seperti di pelayanan, terus di pekerjaan, bahkan di keluarga. Itu ada roh. Kalau dihinggapi roh pengembara ini, mereka itu bisa pindah-pindah ke kota mana. Kalau jemaat itu bisa pindah ke gereja mana, sehingga tudung ilahinya itu enggak ada gitu. Penundukan dirinya itu enggak ada. Dari umpamanya ada kita
gereja tertentu, di gereja lokal kan ada gembala yang menaungi sebagai wakilnya Tuhan kan, menudungi jemaatnya untuk hal-hal yang tidak baik dan mengarahkan untuk menuju, biar mereka menuju ke discerningnya Tuhan tuh betulnya Tuhan tuh kita maunya apa gitu, untuk diri kita itu maunya apa, tidak kita berjalan sendiri tanpa tujuan, tanpa pengertian, sehingga kita berjalan melanjutkan hidup itu tidak ada tujuannya. Seperti ya kalau layang-layang itu seperti layang-layang putus itu sudah diombang-ambingkan angin, pokoknya bisa hidup gitu. Nah, roh ini juga bisa hinggap di bangsa juga gitu. Ya seperti kalau di Amerika itu kan yang seperti itu kan mereka imigran gelap seperti dari Meksiko, Spanyol itu. Bahkan dari Cina pun dahulu kan sering berpergian tanpa isinya, ya tanpa tujuan untuk mencari sesuatu atau gimana, tapi yang saya tahu itu mereka tuh berpergian meninggalkan rumah, meninggalkan tudung ilahinya itu. Ya roh ini, kenapa kita bisa terkena roh ini? Karena memang yang pertama itu ada kutuk. Ada kutuk dari Tuhan. Seperti di Kejadian 4 ayat 11 ayat 12. Maka engkau sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi ini. Ini menurut ayat ini adalah kutuk hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa nenek moyang atau dosa-dosa kita dikutuk, sehingga sudah tidak ada seperti apa ya, sudah tidak ada tujuan hidup itu, pokoknya hidup gitu, tidak ada untuk ya pokoknya hidup gitu, seperti apa ya seperti layang-layang tadi, sudah tidak ada tujuannya. Ya kan, karena memang dihukum Tuhan untuk mengembara di bumi ini. Yang kedua, di luar atau keluar dari tudungnya Tuhan. Seperti kalau anak itu keluar dari tudungnya ayah ibunya, seperti ya memberontak, tidak mau dididik, itu kan sepertinya itu, wah itu sangat berbahaya, sehingga ketika mereka keluar seperti anak-anak pang itu kan ya itu mirip itu. Seperti ya itu mengembara kemana-mana, tidak mau diatur, tidak ada tudung ilahinya. Terus seperti kalau di pergerakan ya leader-leader, kalau seperti di gereja itu ya jemaat pada gembala, mereka tidak mau turut pada gembala begitu. Seperti kalau dibiarkan itu seperti Yudas ya. Yudas itu yang punya yang terbaik, ya, punya nabi yang terbaik, punya sahabat yang terbaik, punya guru yang terbaik, yaitu Yesus sendiri kan, punya komunitas yang terbagus di waktu itu, tapi dia tetap tidak mau tunduk pada, memang karena ya terkena itu menurut saya. Tapi kadang juga ini digunakan Tuhan itu untuk memproses kita. Seperti yang tertulis di Kejadian 12 ayat 1, waktu Abraham disuruh Tuhan pergi ke negeri yang belum diketahui. Ya kan seperti itu. Ya kan. Waktu Abraham itu kan ya seperti tertulis di Alkitab itu kan, waktu sebelum dia disuruh pergi itu dia sudah punya segalanya. Ya kan. Benar. Nah, waktu di Kejadian 12 ayat 1 ini dia disuruh pergi sama Tuhan ke negeri yang belum diketahui. Ya, untuk memproses, memang itu kadang Tuhan memproses kita itu untuk menjadi penggembara gitu. Tapi biasanya kan setiap Tuhan suruh itu mesti ada tanda-tandanya. Seperti kalau
Saya paling suka tuh kalau menerangkan tuh firman tuh seperti kita bermain musik gitu. Gimana itu, Pak? Kita bermain musik kan ada pakem-pakemnya ya kan, ada fa sol mi la re sol do, ada do fa sol do. Nah, itu kan seperti itu. Seperti ada tahapan-tahapannya yang harus kita lalui. Seperti bangsa Israel waktu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan itu kan ada 42 pemberhentian kan gitu. Seperti mereka itu dituntun oleh Roh itu sendiri untuk menggembara bersama Tuhan. Kan waktu Israel menggembara di gurun, Tuhan omong, aku berserta mereka gitu. Dengan kalau jelas kalau Israel itu kan dengan apa itu tiang awan dan tiang api ya gitu. Kalau memang itu proses untuk kita gitu, itu kalau kita harus mengembara untuk memang itu proses untuk kita ya kalau seperti main musik itu ya kita mainkan jazz gitu. Pakem-pakemnya kan kita harus tahu juga gitu kan. Kita harus dekat sama Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan. Enggak tahu-tahu wah ini suruhnya Tuhan beginilah. Lah konfirmasinya dari Tuhan itu seperti apa gitu kan, mungkin ya hidup kita itu kan tidak selalu benar kan gitu ya kan, ada salahnya lah. Ketika kita salah menghadapi sesuatu, nah firman yang pewahyuan dari Tuhan itu tidak mungkin 100% benar kan gitu. Kita harus uji terus kan, ada di Alkitab kan, ujilah segala sesuatu, ujilah roh kan gitu. Jadi ini tidak semua pewahyuan, setiap konfirmasi itu dari Tuhan juga perlu diuji gitu. Umpamanya itu memang sudah benar, oh ini memang dari Tuhan, lah waktunya kapan untuk pindah kan seperti itu. Itu memang itu harus dari saya sendiri atau kepinginnya saya sendiri atau memang itu dari Tuhan kan begitu. Nah, seperti ya juga di Musa dengan bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 13 itu. Karena waktu itu Tuhan marah dengan bangsa Israel. Itu kan prosesnya itu diproses demikian lama karena memang Tuhan marah. Di Bilangan 32 ayat 13 Tuhan marah dan membuat bangsa Israel menggembara. Ya kan gitu. Meskipun Tuhan marah tapi dia tetap ada di beserta mereka. Iya, beserta bangsa Israel itu untuk menuju tanah Kanaan kan seperti itu. Kalau dilihat lebih besar lagi kan itu seperti kita menuju ke surga itu kan itu ada tahapan-tahapannya itu. Kita mengembara di dunia ini, mengembara mendengar Tuhan, melihat Tuhan, konfirmasi untuk kita jalan di jalannya Tuhan itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghindari roh pengembara? Itu melepaskan, memang kalau ada ataupun tidak ada kan kita juga nggak tahu dosa nenek moyang kita. Kita harus melepaskan kutuk, minta pengampunan dengan darah Yesus itu. Kalau pendoa kan biasanya harus ya gitu, pakai darah Yesus, minum darah Yesus. Itu kalau biasanya itu setiap hari, kadang ada yang setiap hari, ada seminggu sekali itu ya tergantung mereka dapatnya apa kan gitu. Yang nomor 2, jalan di jalannya Tuhan gitu. Kadang itu kan mengembara pada waktu itu ya, biasanya itu kan di gurun. Di gurun kan tidak ada jalannya gitu. Iya benar. Ya kan, seperti betul. Kita ya mau kemana tidak ada jalannya kan gitu. Kita harus, kalau kita sampai di situ, makanya itu kalau kita sampai disuruh Tuhan atau diajak Tuhan atau mungkin sampai kita dihukum Tuhan, kita harus tahu pakem-pakemnya itu tadi. Ya fasol mila resol do itu harus kita tahu, gini harus ini ya. Kita harus ketetapan hukum Tuhan, kita harus bisa, iya harus kita tahu nih Tuhan maunya seperti ini. Jadinya kita langsung begitu, oh ini kok di gurun ya, kok enggak ada jalan ya. Wah,
Ini kita harus kembali ke Tuhan, mohon ampun, baca firman untuk tahu, oh ini aku memang disuruh begini, disuruh begitu gitu. Oh jalannya Tuhan harus seperti ini gitu. Kalau memang gitu kita harus lalui lewat pengembara itu. Terus yang ketiga, kita harus masuk ke tudungnya Tuhan. Itu ya lewat wakil-wakilnya di dunia ini. Kalau di keluarga ya ayah dan ibu, kalau di pergerakan ya leader-leader pemimpin, kalau di gereja itu ya gembala-gembalanya. Kita harus taat karena mereka yang tahu gitu. Mereka yang tahu jalannya kan, meskipun mereka ya namanya manusia, enggak ada yang benar kan ya gitu. Kalau dicari salahnya terus pasti salah, ada yang salah gitu. Enggak mungkin benar 100% siapapun enggak ada yang benar. Kan gitu. Tapi mereka yang tahu gitu. Mereka yang ditunjuk Tuhan untuk memberi jalan ketika kita sudah tidak ada jalan gitu. Ya kadang kalau orang-orang tertentu ya ditemui Tuhan sendiri di pakai pewahyuan, pakai profetik gitu kan, hanya orang tertentu. Tapi untuk semuanya itu kan tidak seperti itu, harus lewat pemimpin itu yang paling sering kan gitu ya. Yang paling umum gitu lewat pemimpin, lewat gembala, lewat orang tua gitu. Ya itu. Wow. Thank you Niko Dani. Menarik sekali ya ternyata ketika kita berpikir bahwa ini aku nggak cocok di sini, aku cari tempat lain aja. Tanpa sadar kita kayak dikendarai oleh roh pengembara ini dan mungkin kita nggak tahu gitu loh, kita baru sadar hari ini bahwa ternyata ya itu tadi ada roh pengembara yang hinggap. Tapi memang tadi menurut apa yang Koh Deni bilang tadi ya, memang ada kutuk tapi ada juga Tuhan izinkan supaya kita mengembara dulu. Tapi di dalam pengembaraan itu kita harus ngerti ini pakem-pakemnya Tuhan di mana itu. Dan yang paling menarik tadi memang di padang gurun itu ya. Waktu kita di padang gurun itu kan memang nggak ada jalan. Aku baru tahu gitu kan. Makanya ya selama ini tahu padang gurun, tapi memang di padang gurun itu nggak ada jalan yang kayak aspal atau jalan tol seperti apa gitu. Nah ini kalau misal nih Koh Deni, ada yang mau tanya ini, yang membuat kita mengenali untuk ini memang harus pindah tempat nih atau ini harus stay. Kalau misalkan ada yang alasan nih, loh aku mengikuti Tuhan aku yang ngikut aja. Tapi buat ngerti kapan kita harus stay atau kapan kita harus mengembara itu gimana kok? Ada kriteria atau tanda-tanda tadi yang Koh Deni bilang tadi enggak? Ya kalau saya pribadi kan biasanya kalau orang-orang yang sejak kecil itu sudah tahu tujuannya, sudah tahu destininya, itu menurut saya tidak mungkin pindah-pindah gitu. Ya kan? Karena sudah tahu destininya. Iya, yang penting tuh kita tahu destiny kita tuh sebetulnya tuh mau apa tuh di dunia ini tuh mau apa gitu. Mau cari uang, destiniku cari uang, ya enggak masalah gitu. Tapi terus destiny ini sudah dapat uangnya, tapi lupa Tuhannya kan begitu. Makanya sejak kecil kita tanamkan, kita bimbing mereka, anak-anak rohani atau anak-anak jasmani, kita bimbing, kita arahkan untuk menuju ini loh destinimu di sini gitu. Kita hanya menemukan, sebetulnya kalau saya pribadi sebagai orang tua gitu, kita hanya menemukan destiny mereka. Ini loh jalanmu, itu kamu menuju situ, itu destinimu gitu. Kita arahkan mereka ke situ. Tapi setelah perjalanannya ya kalau harus pindah ya itu kalau menurut saya ya sangat sulit gitu pindah-pindah gitu. Saya saja kan duduk di gereja itu ya duduk ya di situ, terus suruh pindah ke tempat lain itu sulit gitu. Ya kan kalau saya kan enggak seneng pindah-pindah gitu ya. Jadi saya sulit ngomong kalau pindah-pindah gini. Saya pindah dari gereja lama dulu ke Punton sama pindah ke sini, meskipun di sini gembalanya orang tua saya sendiri, tapi rasanya sudah tidak enak di hati gitu. Memang sudah ditanamkan sejak di gereja lama itu kita tuh ya itu sebagai sebagai tiang gitu.
sebagai tiang dan setia gitu, udah datang setia dah gitu. Yang ditanamkan di gereja lama, gereja-gereja dahulu kan kita setia cuma duduk diam gitu aja sudah. Itu sudah berarti jadi jemaat yang baik. Nah, itu sudah ditanam beberapa waktu sehingga untuk pindah sesuatu hal yang baru itu saya sangat sulit gitu. Tapi kalau memang harus pindah ya itu tadi seperti di yang waktu kain kena kutuk itu, tanahmu itu tidak akan menghasilkan gitu. Kalau saya kan waktu saya pindah kerjaan atau bagaimana gitu, ya itu menghasilkan enggak gitu. Ada ya harus ada konfirmasi gitu. Ya, Tidak kita sepertinya tahu-tahu pindah gini, tahu-tahu pindah pelayanan ini itu udah. Nah, dulu waktu ini bicara soal pelayanan ya. iya. Ini waktu dulu pertama kali melayani itu yang nyuruh siapa gitu loh. Wow. Umpamanya terus dari RKR terus tahu-tahu enggak di RKR lagi, terus tahu-tahu pindah gereja, terus pindah pelayanan, pindah gereja, terus nah waktu pelayanan di RKR pertama kali itu yang suruh siapa gitu. Apakah Tuhan salah kan gitu, salah menyuruh kita atau kita yang memang salah ya kan, itu proses, namanya proses untuk ketemu sama orang-orang yang mungkin kita tidak sukai, itu proses hidup gitu. Jadinya ya siapa yang suruh, kalau Tuhan yang suruh ya pasti Tuhan sertai kan gitu. Kalau ketemu orang-orang seperti itu ya berarti kan ya itu proses kita untuk menjadi sempurna kan gitu. Untuk menuju ke rumah yang kekal itu kan. Itu kan intinya pengembara itu keluar dari rumah gitu ya. Kita itu keluar dari rumah kita kan di surga, kita akan kembali ke sana itu melalui proses kan gitu. Ya tapi ada kalau memang disuruh pindah kan perlu konfirmasi juga gitu. Betul. Perlu ya nasihat dari leader, kita uji dulu. Diujinya ya kalau sudah lama di pelayanan itulah dulu itu yang nyuruh siapa itu. Kalau saya bingungnya itu seperti itu lah. Itu waktu kamu melayani itu yang nyuruh siapa gitu loh. Kalau dulu saya tuh melayani semua gitu, tak layani semua gitu. Dari sekolah minggu, dari WL, dari WL-nya sama Hani itu saya alami, saya pengen nyoba ini gini gitu. Akhirnya ya itu ya saya juga cuma melayani main musik itu. Wow, jadi ternyata apa yang dibilang Koh Denny tadi ya, untuk satu hal kenapa kita harus stay itu karena Tuhan pengen kita jadi tiang. Kalau misal tiangnya pindah kan bangunannya nggak jadi itu ya. Jadi mau kita cocok sama orangnya atau enggak, mau kita nggak cocok sama pemimpinnya atau enggak, kalau memang destiny-nya Tuhan di situ ya kita harus stay gitu kan Koh. Iya. Ya itu jadi menguatkan sekali ya, karena kan banyak kalau kita ngomong nggak cocok itu kan pasti potensi untuk nggak cocok sama orang, potensi nggak cocok sama tempat itu lebih dari 50% pasti ada gitu kan. Tapi untuk kita bisa menyesuaikan dengan maunya Tuhan, untuk Tuhan maunya kita di sini nih karena destiny kita di sini. Yaitu butuh proses tadi ya. Maksudnya ya saya setuju sih, karena saya percaya kok, karena generasi ini kan generasi yang lumayan nggak stabil ya, karena berubah-berubah. Wah, kalau aku nggak cocok di sini, jangan-jangan aku cocok di sana. Kalau aku nggak cocok di sana, jangan-jangan aku cocok di sini. Jadi kan kayak berpindah-pindah gitu kok. Padahal dari apa yang Koh Denny tadi share tentang kita sebagai anak, kita harus punya tudung. Padahal kalau kita punya tudung, kita punya satu rumah yang dimana kalau kita tinggal di rumah itu, the blessing will come to you gitu. Berkat itu akan datang ketika kamu nggak pindah-pindah rumah gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin punya pergumulan, aku nggak cocok nih, aku tak cari tempat lain aja, butuh diuji ya. Tadi seperti apa yang Koh Denny share tadi, butuh diuji. Ketika Tuhan pengen kita pindah tempat, pasti ada tanda di mana
oke, Tuhan memang suruh kita pindah tempat. Tapi kalau memang kita pindah tempat, pastikan tadi juga ya Koh ya, harus ada sesuatu yang menghasilkan. Kalau memang tidak menghasilkan, coba kita uji lagi apakah kita benar-benar disuruh Tuhan pindah tempat atau memang kita harus stay untuk menjadi tiang tadi. Karena kalau misal kita nggak stay, kita nggak jadi tiang, nggak akan menghasilkan sesuatu ya. Seperti ya saya terberkati juga dengan ceritanya Koh Denny, di mana dia menyesuaikan di gereja dengan di RKR dan berusaha untuk tidak pindah-pindah. Sampai waktu itu saya pernah dengar Koh Denny itu kesaksian di mimbar gitu, kalau RKR ini belum 318 anak, pokoknya jangan ambil aku dulu Tuhan gitu. Dan di situ kayak langsung menggugah hati ya, berarti memang Koh Denny ini memposisikan di RKR itu sebagai tiang. Kalau sampai panggilan Tuhan, destiny Tuhan dalam kehidupan Koh Denny 318 anak itu belum terpenuhi, dia sampai Tuhan ambil aku aja gitu. Maksudnya pilih aku untuk jadi orang yang mau mati bagi 318 anak. Dan ini sangat harus kita harus kita contoh ya, karena kalau kita belum punya destiny, yaitu tadi kita akan pindah-pindah tempat. Jadi saya berharap apa yang tadi Koh Denny share tentang masalah roh pengembara dan tentang anak yang harus mempunyai tudung, kita menjadi tiang, itu generasi ini harus ngerti gitu. Dan saya berharap menang ini menuju terang ini bisa membimbing setiap sobat-sobat BMTV yang mungkin hari ini mengalami pergumulan ini. Jadi thank you banget nih buat Koh Denny yang sudah share sama teman-teman BMTV ya, sobat-sobat BMTV. Saya yakin dan percaya ini pasti akan menjadi berkat bukan cuma buat Indonesia, tapi buat bangsa-bangsa, buat generasi dari yang generasi paling kecil sampai generasi yang paling dewasa gitu. Terima kasih buat Koh Denny waktunya ya. Sobat-sobat BMTV pasti merasa terberkati juga dengan Koh Denny ya. Jadi di sesi kali ini kita selesai. Rosi berharap video ini bisa tersebar ya di seluruh Indonesia, di seluruh bangsa, supaya ini bisa menjadikan berkat buat kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya Rumah Kasih Rosetti itu seperti apa dan pengen melihat di sana untuk mendoakan, untuk menguatkan anak-anak yang di sana, bisa banget mampir ke IG-nya di @rumahkasihrosetti atau bisa langsung hubungi Koh Denny. Ya, gitu aja. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih buat Koh Denny. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.